Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tentang putusan tarjih. Dan pembahasan sebelumnya sedang membahas tentang sholat berjamaah. Di pertemuan kali ini, satu hal yang terkait dengan sholat berjamaah ini sering ditanyakan. Mungkin sebagian kita juga ada yang ragu, maka kita akan coba gali lebih dalam lagi terkait dengan bacaan Fatihah. Yang dimaksud bacaan Fatihah ini begini. Semua ulama sepakat bahwa sholat itu wajib membaca Fatihah. Itu wajib. Karena membaca Fatihah bagian dari rukun sholat. Orang tidak membaca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Tapi yang menjadi persoalan dalam sholat berjamaah ini, kalau imam sudah baca Fatihah, ini makmum ini tetap wajib baca Fatihah, atau makmum itu sudah tidak perlu baca Fatihah lagi. Nah, ini yang masih sering didiskusikan. Tentu persoalan diskusi tidak ada persoalan dalam pengertian secara fikih, akan banyak ragam pandang pendapat terkait dengan apakah makmum itu tetap wajib membaca Fatihah ketika imam sudah membaca Fatihah, atau makmum itu ya sudah tidak wajib lagi. Terus nanti sholat berjamaah itu kan beda-beda ya. Ada yang sir, ada yang jahar. Contoh, nanti kita sholat isya, 2 rakaat pertama kan jahar. Bacaan Fatihah imam terdengar oleh makmum. Itu makmum itu tetap wajib baca atau tidak perlu baca. Tapi nanti di rakaat ketiga dan keempat, imam pasti baca Fatihah, cuman kan dalam hati. Yang makmum tidak bisa mendengar. Apakah itu si makmum juga tetap wajib baca ataukah ya tidak usah, karena kita prinsipnya kalau sholat berjamaah ya ikut imam. Apa yang dibaca imam berarti itu untuk makmum umpamanya. Nah, saya kira ini perlu kita perdalam kembali. Tentu dalam pendalaman ini, karena topik kita tentang kajian ketarjihan, kita ingin tahu bagaimana kalau menurut pendapat tarjih ya. Jadi fokus pendapat tarjih Muhammadiyah seperti apa, tapi nanti juga saya akan kembangkan bagaimana pendapat para ulama atau tentang fikih persoalan itu nanti seperti apa. Baik, ada 2 dalil yang perlu Bapak Ibu jemaah sekalian cermati. Pertama, dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran ini surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 204. Yang di potongan ayatnya dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan apabila quri'a dibacakan apa Al-Qur'anu, Quran, bacaan Quran. Jadi kalau ada yang membaca Quran, kalau dibacakan Quran maka fastami'u, dengarkan. Fastami'u, dengarkan. Kemudian wa ansitu, diam, perhatikan. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Baik, kita pahami dalil yang pertama Quran. Nanti dalil keduanya hadis, nanti kita gabungkan. Kalau menurut Quran surat Al-A'raf ini ayat 204, kita bisa memahami wa idza quri'al qur'anu, apabila dibacakan Quran maka diam.
Berarti kalau imam membaca Fatihah, maka kita makmum itu diam, dengarkan. Fastami'u, dengarkan bacaan imam itu. Kalau imam sedang baca Fatihah, berarti dengarkan bacaan Fatihah imam. Jadi tanpa harus membaca lagi, cukup dengarkan. Sehingga ada sebagian ulama membawa dalil ini, membawa ayat ini dipahami bahwa kalau bacaan imam itu secara jahr, ya dengarkan, cukup diam, dengarkan. Jadi mendengarkan bacaan Fatihah imam itu sama dengan juga untuk makmum. Tetapi nanti kalau bacaan Fatihah imam itu tidak terdengar alias sir, misalkan dalam sholat Isya rakaat 3, rakaat 4 kan bacaan Fatihah imam tidak terdengar. Nah, barulah di situ nanti si makmum ya bisa membaca. Karena bacaan Quran imam, idza quri'al Quran, apabila dibaca Quran fastami'u, dengarkan, nah ini bacaan Qurannya tidak bisa terdengar oleh makmum. Jadi kalau menurut ayat ini berarti ketika imam baca Fatihah, makmum itu fastami'u, dengarkan, ya dengarkan saja. Jadi nggak usah baca Fatihah lagi, cukup mendengarkan. Karena di dalam makna mendengarkan itu kan mengikuti. Kalau mengikuti itu berarti juga sama dengan membaca. Ini dalil yang pertama yang digunakan oleh sebagian ulama dalam sholat berjamaah. Bahasa lain, makmum tidak perlu membaca Fatihah lagi karena bacaan Fatihah sudah dibaca oleh imam, tapi makmum cukup mendengarkan, menyimak, mengikuti. Ini menurut apa? Menurut Quran. Surat Al-A'raf ayat 204. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sekarang menurut hadis. Nah, mari kita cermati karena memang ini dalil pokok yang kemudian dijadikan landasan para ulama di dalam beristinbat hukumnya. Oh, berdasarkan ini begini. Kalau yang kedua, dalil kedua atau hadis ini, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang, lam yakra, yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kalau menurut hadis ini kita akan bisa memahami la sholata, tidak ada sholat. La-nya di situ tidak ada, ya. Ini maknanya adalah la sohha, tidak sah. Ya. Dan tarjih juga memahami lafadz la di situ, la sholat, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Quran, membaca Fatihah maksudnya, itu makna la di situ adalah la sohha, tidak sah sholat seseorang bagi liman lam yakro, yang tidak membaca bi Fatihatul Kitab, Fatihatul Kitab. Berarti kalau menurut hadis ini kesimpulan umumnya, orang itu tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Fatihah. Nah, disinilah terjadi diskusi para ulama. Hadis ini ada yang memahami bahwa ini secara umum, hadis ini perintah untuk setiap orang yang sholat. Baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, setiap orang yang sholat wajib hukumnya membaca Fatihah. Walaupun sedang berjamaah. Kan tadi imam sudah baca Fatihah, betul, tapi kan itu bacaan imam. Kita sebagai makmum belum dianggap membaca. Karena antara mendengar dan membaca itu teorinya berbeda. Kalau tadi makmum hanya mendengar itu belum dikatakan membaca. Sehingga di sini walaupun dalam sholat berjamaah, makmum masih berkewajiban membaca Fatihah. Sehingga walaupun sholat berjamaah,
makmum jika tidak membaca sendiri, itu dianggap sholatnya tidak sah. Karena hadis ini juga berlaku untuk umum. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Jadi kalau dirincikan begini, Bapak sholat sendiri tidak membaca Fatihah, ya tidak sah sholatnya. Atau Bapak sholat berjamaah, karena Bapak tidak melafadzkan atau tidak membaca Fatihah, Bapak pun dianggap tidak sah. Walaupun tadi mendengar bacaan Fatihah imam, itu imam yang baca. Kita sebagai pribadi, sebagai personal, sebagai person-person, di situ juga tetap berkewajiban membaca Fatihah. Karena liman itu maknanya, man itu berlaku untuk semua man, semua orang. Semua orang itu setiap orang yang sholat. Jadi bacaan Fatihah itu tidak diwakili oleh imam, masing-masing harus membaca. Nah, inilah kira-kira pemaknaan atau pemahaman dari hadis Bukhari Muslim yang sumbernya dari Ubadah bin Samit. Sepertinya ada dalil Quran, ada dalil hadis, kok berbeda gitu. Kalau kata Quran cukup didengarkan saja. Tapi kalau kata hadis dimaknainya, ya tetap wajib baca. Setiap orang sholat wajib baca. Apakah ayat Quran dan hadis itu berta'arud? Ta'arud itu artinya kontradiksi, bertentangan. Ataukah tidak? Nah, nanti kalau tarjih Muhammadiyah membaca dua dalil tersebut, antara ayat Quran dan antara hadis itu nanti dikompromikan. Dikompromikan itu kalau dalam istilah usul itu al-jam'u wat taufiq. Nanti digabungkan, dikompromikan. Hadis dan Quran itu tidak saling mengalahkan, tetapi kedua-duanya dipakai. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau pandangan tarjih? Kita masuk kepada putusan tarjihnya, ya. Yang tadi saya menghantarkan dua dalil dulu. Dalil Qur'annya demikian, sehingga Bapak Ibu tidak perlu heran kalau ada sebagian ulama atau mungkin sekarang diwakili sebagian penceramah, sebagian asatidz, ustaz mengatakan, oh makmum nggak perlu baca lagi, karena mungkin tadi memahaminya dari dalil Quran. Tapi mungkin ada ustaz atau ada penceramah yang mengatakan, oh makmum tetap wajib baca Fatihah. Oh mungkin itu si ustaz menyampaikan dari segi hadisnya. Dan tadi saya katakan memang kalau dalam fikih nanti akan banyak ya perbedaan pendapat. Nah, sekarang kita ingin mengecek dulu bagaimana putusan tarjih Muhammadiyah. Makmum ini tetap wajib baca Fatihah atau tak perlu baca Fatihah. Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan bahwa hadis Ubadah yang tadi mengatakan wajib baca Fatihah, bahwa hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Al-A'raf tadi, ya. Jadi antara hadis dengan ayat Quran tidak bertentangan. Ayat di atas itu dianggap sebagai perintah umum. Nah ini. Jadi ayat Al-Quran itu memang perintah mendengarkan kalau ada yang baca Quran. Dan itu sifatnya perintah umum. Sedangkan hadis Ubadah bin Samit ini sebagai pengecualian. Ya. Yakni khusus di dalam sholat berjamaah, makmum tetap membaca Fatihah. Baik, jadi modalnya gini Bapak sekalian. Yang Al-Quran itu sebagai perintah am, perintah yang umum. Sedangkan yang hadis itu sebagai tahsisnya, sebagai yang khos, perintah khusus. Mari kita pahami perintah umum. Perintah umum ini begini. Siapapun, dimanapun, kalau ada yang membaca Quran, dengarkan. Gitu.
Maka baiknya besok nih kalau Ramadan, mungkin itu kan ada istilah tadarusan, tilawahan, itu saling simaan. Yang satu membaca, yang lain menyimak, dengarkan. Termasuk ya, sesungguhnya kalau kita mendengar ada bacaan Quran, itu jangan rame, jangan berisik, dengarkan. Misalkan ada acara MSM membuka, umpamanya selanjutnya lantunan baca Al-Quran akan dibawakan oleh si fulan. Nah itu ketika si fulan baca itu, ya dengarkan. Jadi itu makna umum, perintah umum, ada anjuran ketika ada yang membaca Quran, apalagi ketika dibacakan Quran, maka itu diperintahkan untuk didengarkan, disimak, ya, diperhatikan agar mendapatkan rahmat. Termasuk saya ingin menyampaikan sedikit melebar dulu, ya. Kalau ada yang sholat dan ada yang baca Quran, itu baiknya yang baca Quran itu mengurangkan suaranya, menurunkan suaranya. Misalkan ya pas tarawehan atau pas apa, atau pas biasa ini ada orang yang masuk mau sholat, tapi kita sedang baca Quran. Baca Quran kan kadang dinyaringkan. Nah, saat ada orang yang sedang sholat, yaitu baiknya dilirihkan dulu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi, ya, tidak mengganggu konsentrasi kehusuan seseorang. Karena nanti ada dalil lain yang mengingatkan kita ini dilarang merusak atau mengganggu sholatnya seseorang, yang mengakibatkan mungkin terganggunya kan dengan suara itu yang keras, meskipun itu adalah suara Al-Quran, sehingga nanti dikolaborasikan. Baca Qurannya baik, ibadah, tapi ada yang sedang sholat juga, dia sedang ibadah, supaya tidak terganggu kehusuan ibadah yang pokok. Ya, Al-Quran yang kita baca di luar sholat itu kan tanda kutip yaitu tambahan, tidak pokok, maka kita yang mengurangkan. Kalau membaca Quran saja, ya, itu para ulama meminta atau ya menganjurkan untuk melirihkan ketika ada yang sholat, apalagi bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi misalkan mohon maaf ya, berzikir itu kan tidak harus keras sebenarnya. Kan sebagian umpamanya afdhalu bidzikri annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah ba'da salat, ada yang begitu. Ya bagi yang berpendapat seperti itu ya kami hargai. Tapi sesungguhnya dari sisi yang lain, berzikir itu ada anjurannya secara lirih. Mungkin pas itu ada orang yang masuk mau sholat, tapi yang berzikir sedang bergemuruh, mungkin juga bisa jadi kan agak sedikit terganggu konsentrasi kehusuannya. Nah, sehingga nanti dua-duanya itu bagaimana kita bijak, karena ada dua hal yang sedang berjalan, yang satu sedang ibadah sholat, yang satu ya sedang ibadah yang lainnya. Tapi yang ibadah yang lainnya ya harusnya yang menyesuaikan, karena sholat itu yang pokok. Baik, kembali ke tema kita tentang hukum membaca Fatihah dalam sholat berjamaah. Jadi, menurut tarjih, dalil Quran itu sifatnya umum, berlaku umum, siapapun yang sedang membaca Quran dengarkan. Termasuk imam baca Fatihah, ya dengarkan, karena itu baca Quran. Tetapi hadis yang Bukhari Muslim yang sumbernya dari Ubadah bin Somit itu dalil khusus. Dalil khusus itu diberlakukannya juga secara khusus. Berarti ketika sedang imam membaca, ketika kita sedang sholat, baca Fatihah itu tetap wajib dilakukan. Jadi kalau tarjih memandang baca Fatihah itu wajib hukumnya untuk semua yang sholat, baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Jadi semuanya wajib membaca. Karena tadi antara qoro'a, ya kan, la sholata liman lam yaqra, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca. Namanya membaca Pak, dengan mendengar berbeda. Kalau dalam Al-Quran kan
Faida Qur'an Qur'an fastami'u, dengarkan. Teori mendengar dan teori membaca itu beda. Nih, Bapak mendengarkan saya sedang ceramah, itu kan mendengarkan. Mendengar itu hanya lewat di telinga. Tapi Bapak kan tidak melafadzkan. Padahal perintah hadisnya itu lam yakro, qoro'a itu membaca. Membaca itu berarti ada lafaz gitu. Jadi Fatihah itu harus dilafadzkan, bukan didengarkan, bukan disimak, tapi harus dibaca. Qoro'a, dibaca. Baca itu ada lafaz. Jadi bibirnya itu harus bergerak gitu. Kalau mendengarkan itu diam. Bibir Bapak Ibu diam saja. Telinga kan dengar bacaan Fatihah imam. Tapi kalau membaca itu enggak cukup mendengar, tapi harus membaca. Membaca itu ada gerakan bibir. Ada gerakan bibir. Baru pertanyaan berikutnya adalah, kalau makmum pun tetap wajib membaca Fatihah karena kewajiban membaca Fatihah itu berlaku secara umum, baik si imam ataupun si makmum atau semua orang sholat wajib membaca Fatihah. Pertanyaannya kapan? Kalau makmum tetap wajib baca Fatihah, kapan membaca Fatihahnya si makmum itu? Nah, di sini dirincikan lagi oleh tarjih. Nah, maka Bapak Ibu ya, ini biar jelas ya, ini putusan tarjihnya dulu ya, sebelum pandangan-pandangan ulama lainnya. Saya lanjutkan. Hadis Ubadah bin Somit ini membatasi keumuman Al-Quran. Karena pernyataan umum yang dalam Al-Quran itu sifatnya doni, sebab masih memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, hadis tersebut bisa membatasi keumuman Al-Quran. Jadi hadis Ubadah tetap dipegangi. Karena selain hadis Ubadah, ada hadis-hadis lainnya. Nanti akan saya bacakan. Nah, yang berikutnya. Hadis ini menegaskan bahwa ketika imam membaca dengan nyaring, maka makmum tidak membaca sesuatu di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah. Dengan demikian, ketika imam membaca surat Al-Fatihah atau surat Al-Quran dan setelah Al-Fatihah, makmum tidak diperkenankan membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Adapun cara membaca Al-Fatihah di belakang imam dilakukan dengan sir, dan waktu membacanya dilakukan pada saat imam sedang membaca Fatihah atau di sela-sela imam membaca ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, ini caranya menurut tarjih. Jadi kan simpulannya begini, Pak. Membaca Fatihah hukumnya wajib. Baik bagi imam maupun bagi makmum itu tetap wajib baca Fatihah itu. Tinggal caranya, kapan si makmum membaca Fatihah? Ketika bacaan Fatihah imam itu terdengar dengan jahar. Ya. Kapan? Ada dua cara. Cara yang pertama, baca Fatihah makmum itu dibacanya pada saat imam sedang membaca Fatihah. Jadi kita makmum tetap wajib membaca Fatihah itu kapan? Ya, saat imam membaca Fatihah. Berarti teorinya begini kira-kira. Karena saya tadi kan mengatakan dalam bahasa Arab, qoro'a, membaca, menentukan dan lafadznya. Jadi bibir bergerak. Jadi ketika imam membaca Fatihah, kita pun yang mendengarkan, itu teori Qur'annya, lalu mulut juga ikut bergerak. Alhamdulillahirabbil alamin, kata si imam. Kita juga mengikuti dalam mulutnya. Kan kelihatan mulutnya komat kami. Ar-Rahmanir-Rahim, bareng kita ngikuti, mulutnya bergerak. Gitu. Jadi itu namanya membaca. Tapi kalau mendengar itu mulut kita diam, cuman terdengar. Maka Quran dan hadis digabungkan kalau menurut tarjih. Jadi pilihannya itu membersamai bahasa lain ya. Jadi bahasa lain itu imam membaca Fatihah, makmum pun ikut membersamai membaca tapi sir dalam hati, tapi sirnya itu bunyi, bukan bunyi. Tanda orang membaca itu bibirnya itu bergerak. Tapi kalau orang enggak membaca tidak bergerak. Maka ini sesungguhnya berlaku pada semua bacaan sholat. Ruku, sujud, itu bibir tuh jangan diam Bapak Ibu.
Misalkan subhana rabbiyal azim kan bergerak bibirnya. At-tahiyatu lillah. Maka kalau Bapak perhatikan nih, Bapak-bapak yang berjenggot itu kalau orang sholat, kalau ini jenggotnya bergerak-gerak, itu berarti dia baca itu. Tapi kalau jenggotnya diam saja, ini dia sedang ngalamun ini. Dia nggak baca apa, nggak baca tahiyat, nggak baca apa, kelihatan bergerak gitu. Jadi emang harus dilafadzkan. Misalkan nih kalau dibunyikan at-tahiyatu as-salawat. Itu kalau anak kan bergerak-gerak berarti. Jadi ketika membaca Fatihah imam, makmum mengikuti, membaca gitu. Ini menurut tarjih. Ini kan putusan yang terbaru yang mungkin sebagian warga perserikatan itu pemahamannya tadi masih masing-masing mungkin kok beda-beda bisa jadi. Tapi yang saya bacakan ini dari putusan tarjihnya demikian. Jadi makmum tetap wajib. Atau cara yang kedua. Nah, kalau cara yang kedua di sini ditulis atau tertuliskan di sela-sela imam membaca ayat. Jadi ada jeda sela-sela membaca ayat. Misalkan kata imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kita makmum baca Maliki yaumiddin dalam hati. Nah, itu juga bisa dengan dua model. Nah, kalau di kalangan Syafi'iyah, kawan-kawan Nahdiyin, kawan-kawan NU, itu mereka biasa membacanya setelah Fatihahnya selesai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ketika imam baca surat pendek, baru si makmum baca sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di kawan-kawan Nahdiyin biasanya pola membaca Fatihahnya itu setelah imam menyelesaikan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi sesungguhnya sama, tetap baca Fatihah itu wajib dibaca. Hanya kalau putusan Muhammadiyah atau tarjih membacanya bisa beriringan, bisa satu ayat jeda, satu ayat jeda. Nah, ini juga lebih logis secara hukum saya. Kenapa? Karena seiring imam membaca Fatihah selesai waladhdallin, makmum juga selesai baca Fatihahnya. Nanti ketika imam membaca surat-surat pendek atau surat Al-Quran yang lainnya, nanti masuklah perintah Quran. Apabila dibaca Quran, fastami'u, dengarkan. Tapi sekarang kalau prakteknya umpamanya membaca Fatihahnya ketika imam baca surat, misalkan baca qul huwallahu ahad, Allahu somad, tapi makmum juga membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya ya, jadi yang satu membaca apa, yang satu membaca apa. Jadi kalau imam selesai baca Fatihah, makmum juga selesai. Saat imam baca surat yang lain, maka si makmum konsentrasi mendengarkan bacaan surat yang lain yang dibaca oleh imam. Karena sesuai dengan perintah Quran yang umum tadi, apabila dibacakan Quran maka dengarkan. Baik, tapi prinsipnya sama. Baca Fatihah itu hukumnya wajib untuk dibaca oleh imam ataupun oleh makmum. Artinya bagi siapapun yang sholat. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang berikutnya, hadis-hadis di atas, ini hadisnya belum saya bacakan semuanya, menyatakan bahwa makmum hendaknya membaca Fatihah di belakang imam dengan suara sir, yakni dengan suara yang rendah atau pelan, yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Dalam hadis tersebut memang tidak disebutkan secara tegas mengenai kapan makmum itu membaca Fatihah. Namun melalui hadis itu pula kita dapat memahami bahwa waktunya untuk membaca Fatihah itu sebaiknya adalah pada saat imam membaca surat Fatihah. Baik. Kalimat dari tarjih ini
perlu diperhatikan. Tarjih memang mengatakan begini. Kalau membaca hadis-hadis tersebut, ya, memang tidak ada ketentuan yang jelas si makmum itu membaca Fatihahnya kapan kalau sedang berjamaah. Tidak ada. Apakah setelah selesai baca Fatihahnya, ataukah bersamaan, ataukah jeda-jeda ayat, itu tidak ada ketentuan itu. Sehingga tadi ya, dalam fikihnya ya orang akan beda-beda. Tetapi kalau tarjih memilihnya dengan logika hukum yang dipahami oleh Muhammadiyah, ya bersamaan atau beriringan, sehingga imam selesai baca Fatihah, makmum juga selesai baca Fatihahnya. Gitu. Dan ketika imam baca surat pendek, nah kita mengamalkan perintah Quran, dengarkan. Gitu. Tapi jika ada yang membacanya pasca waladolin amin, itu juga tidak salah. Gitu. Karena memang tidak ada ketentuan yang tegas kapan membacanya. Tapi kalau kembali putusan tarjih, ya tarjih memilihnya bukan selesai waladolin, tapi bersamaan. Atau tadi jeda-jeda ayat itu. Nah kalau saya secara pribadi, saya biasanya bersamaan. Kalau saya bersamaan, jadi imam baca Fatihah itu ya sambil mendengarkan, jadi mulutnya ya ikut bergerak gitu. Alhamdulillah. Jadi itu sama seperti membaca. Baru kalau imam itu bacaan Fatihahnya tidak terdengar, ya itu sudah otomatis wajib membaca. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmatullah SWT, yang terakhir saya ingin menambah dari beberapa pandangan-pandangan fikih ya. Tapi ini jangan bingung gitu, karena tapi hanya menyampaikan pandangan-pandangan saja. Nah, dalam pandangan fikih ada yang memahami hadis misalkan innama ju'ilal imamu liyu'tama bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Fa idza qara'a fastami'u, kalau imam membaca dengarkan. Jadi makmum itu hanya berkewajiban mendengarkan. Mendengarkan itu sama dengan sudah membaca. Bahkan kalau tidak salah dalam pandangan Hanafi, seorang makmum, andai kata sholat berjamaah, dia tidak baca apapun, diam saja. Sejak takbir sampai Fatihah, diam saja, nggak usah baca apapun, itu sholatnya sudah sah. Kenapa? Karena sudah ngikuti imam. Imam itu kan menanggung makmum. Apa yang dibaca oleh imam itu pada dasarnya itu juga untuk makmum. Berbeda kalau sholat sendiri. Kalau Bapak Ibu sholatnya sendiri, dia nggak baca Fatihah, jelas tidak sahnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu sholat sendiri, pas sholat sendiri ngalamun nggak baca Fatihah, nggak sah, ngulang saja. Kok sholat nggak baca Fatihah, ya memang nggak sah. Tapi kalau sedang berjamaah, andai kata Bapak Ibu yang jadi makmum, andai kata pas ngalamun tidak baca Fatihah, itu sungguhnya sudah sah dalam pandangan sebagian ulama dari kacamata fikih. Jadi tidak usah baca apapun, sudah sah. Nah inilah bedanya sholat sendiri dan sholat berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri itu kadang banyak lupanya, ada ngalamunnya. Tapi kalau berjamaah, andai kata ada ngalamunnya, andai kata ada lupanya, pahalanya dapat 27, berjamaahnya itu sudah dapat 27. Kalau sendiri itu istilahnya dapat 1, kalau nggak baca Fatihah jadi nggak sah, sholatnya nggak benar. Jadi memang yang utama bagus sholat itu dengan berjamaah. Nah, lalu yang berikutnya, kalau bacaan imam itu jahar, makmum cukup mendengarkan saja. Tapi kalau bacaan imam itu sir, maka makmum baru wajib membaca. Nah itu pola yang kedua. Kalau pola yang pertama dalam fikih ya, pola yang pertama itu si makmum itu baik bacaan imam Fatihahnya jahar ataupun sir, andai kata enggak membaca pun insya Allah sholatnya sudah sah. Ini dalam pandangan fikih. Tapi kalau pandangan kedua atau pola kedua, kalau bacaan Fatihah imam bisa terdengar, dengarkan. Mendengarkan itu termasuk membaca.
Tetapi kalau bacaan imam tidak terdengar di rakaat ketiga dan keempat dalam surat Isya contohnya, atau pada sholat duhur dan asar yang sama sekali nggak terdengar, barulah makmum itu wajib membaca Fatihahnya itu kalau tidak mendengar bacaan Fatihah imam. Tapi kalau mendengar, makmum tidak wajib. Tapi pola yang ketiga, ya, walaupun imam itu bacaan Fatihahnya terdengar, makmum pun tetap berkewajiban membaca. Dan pola inilah yang di Indonesia ini dipakai oleh Muhammadiyah dan NU. Jadi Muhammadiyah dan NU itu dalam putusannya tetap makmum itu wajib membaca. Baik bacaan imam itu jahar ataupun sir, tapi yang tadi sedikit berbeda. Kalau praktek di kalangan Nahdiyin membaca Fatihahnya itu setelah selesai waladhdallin, amin, baru baca. Tapi kalau dalam putusan tarjih membaca Fatihah itu bersamaan dengan imam atau ya beriringan, jeda ayat baca. Jadi imam selesai Fatihah, makmum pun selesai membaca Fatihah. Baik, Isya jam berapa?